Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah analisis ragam. Oke, kita melanjutkan video pembelajaran statistika. Hari ini kita akan belajar tentang analisis ragam. Pada dasarnya, analisis ragam adalah pengujian hipotesis lebih dari dua populasi. Tetapi, analisis ragam ini bisa saja digunakan untuk uji hipotesis dua populasi, tetapi hasilnya identik persis sama dengan uji T2 populasi. Misalkan, terdapat 5 populasi. Atau dalam istilah penelitian, terdapat 5 populasi dikarenakan terdapat 5 perlakuan atau treatment yang berbeda terhadap 5 kelompok tersebut. Misalkan tiap perlakuan tersebut berukuran sampel sebanyak 3 buah, dinamakan ulangan. Maka dapat ditabulasikan sebagai berikut. Maka tabelnya akan jadi seperti ini. Ini adalah perlakuan A, B, C, D, E. Ada 5 perlakuan ya, jadi ada 5 populasi. Ini adalah sampelnya, masing-masing 3. Y11, Y12, Y13. Dan seterusnya. Ini adalah jumlah, di mana YIJ adalah data hasil pengamatan perlakuan ke I dan ulangan ke J. Jadi Y11 berarti perlakuan ke 1, ulangan ke 1. Kalau ini berarti dia perlakuan ke 1 atau ke A, perulangan ke J, kedua ya ulangannya. Nah kalau ini berarti perlakuan kedua, ulangan kedua, seperti itu dan seterusnya ya. Nah, hipotesis yang ingin diuji adalah hipotesis nolnya mu A sama dengan mu P, sama dengan mu C, sama dengan mu D, sama dengan mu E. Jadi ini sama semua ya. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, sekurang-kurangnya dua nilai tengah tidak sama di mana simbol yang digunakan. Jadi ini minimal ada 2 yang tidak sama ya. Untuk H1-nya, simbol yang digunakan adalah N sama dengan banyaknya pengamatan tiap perlakuan atau ulangan, P banyaknya perlakuan. Jadi P itu adalah A, B, C, D, E. N-nya adalah ini, jumlah ulangannya, T3 ya. Lalu statistik uji yang digunakan adalah uji statistik F. Untuk tabel distribusi F-nya bisa dicari sendiri di Google. Lalu dilakukan pembentukan tabel analisis ragam, atau tabel ini biasa dikenal dengan tabel ANOVA, Analysis of Variance, yang berisi yang pertama, yang A, sumber keragaman. Sumber keragaman itu perlakuan, yaitu keragaman yang disebabkan atas perbedaan perlakuan atau kondisi. Lalu ada galat, yaitu keragaman yang tidak dapat dikontrol, atau error ya, galat itu error. Lalu ada total. Lalu ada yang B adalah derajat bebas atau DB ya. DB perlakuan itu rumusnya P-1. DB total adalah rumusnya NP kurangi 1. DB galat rumusnya adalah DB total min DB perlakuan. Lalu yang C ada jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat ini ya disingkat JK. JK total adalah rumusnya seperti ini ya. JK perlakuan adalah rumusnya seperti ini. JK galat sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan. Jadi ini dikurangi ini akan menghasilkan JK galat atau jumlah kuadrat ya. Lalu yang D ada kuadrat tengah atau KT ya. KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan. KT galat sama dengan KT galat dibagi DB galat.
Mungkin ini salah ketik ya. Ini harusnya JK Galat ya. Ini bukan KT ya, ini JK Galat. Lalu F hitung. F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi KT Galat. Lalu ada F tabel sama dengan F alpha, dimana DB perlakuan dan DB Galat ini untuk derajat bebasnya ada 2. Lalu selanjutnya ada kaidah keputusan, dimana F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel, maka H0 ditolak. Berarti antar perlakuan berbeda nyata atau signifikan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi antar perlakuan tidak berbeda nyata atau signifikan. Ini contoh tabelnya seperti ini ya. Ada SK, ada DB, ada JK, ada KT, F hitung, dan F tabel. Ini ada perlakuan, Galat, dan total. Lalu untuk ulangan tidak sama, maka seperti ini perlakuannya A, B, C, D, E. Lalu ini ulangannya tidak sama ya, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, ada yang ini 6. Jadi beda-beda ya. Ini lalu jumlahnya. NI sama dengan banyaknya ulangan pada perlakuan ke I. Jadi jika ulangannya tidak sama, maka DB perlakuannya P-1, DB totalnya adalah N-1, JK perlakuannya seperti ini, rumusnya berbeda lagi. JK totalnya juga seperti ini. Ya, beda lagi ya. Oke, kita masuk ke contoh. Seorang peneliti ingin menguji manakah di antara kelima pabrikan sepeda motor yang paling irit. Untuk menguji hal tersebut, dia mendapatkan data jumlah kilometer dalam 1 liter yang dapat ditempuh motor-motor tersebut pada tabel di bawah ini. Jadi ini ada pabrikan dari Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, dan Mochin. Mochin ini motor Cina ya maksudnya ya. Ini juga Kawasaki bukan Kawasaki ya. Jumlah ulangannya ada 5 ya, sama ini ya, ulangannya sama. Adalah jumlahnya adalah rata-ratanya. Ujilah apakah terdapat perbedaan konsumsi BBM untuk tiap pabrikan tersebut. Pertama kita bikin hipotesisnya. Untuk H0-nya berarti mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D sama dengan mu E. Ini maksudnya untuk mu A ini berarti mewakili merek-merek tadi ya. Ada Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, dan motor Cina ya. Lalu H1-nya adalah sekurang-kurangnya 2 nilai tengah tidak sama. Nah, berarti dari tabel kita dapat N sama dengan 5. Ini jumlah ulangannya sama-sama 5 semua. Dan perlakuannya atau P-nya sama dengan 5. Pertama kita hitung derajat bebasnya. DB perlakuan rumusnya adalah P-1, maka hasilnya adalah 4. Lalu DB total rumusnya adalah NP-1, maka hasilnya 24. DB Galat sama dengan DB total min DB perlakuan, maka hasilnya adalah 20. Setelah menghitung derajat bebas, kita menghitung jumlah kuadrat atau JK. JK total, kita masukkan rumusnya, maka hasilnya 1777,84. Selanjutnya kita hitung JK perlakuan. Kita masukkan ke rumus angka-angkanya, lalu sudah dapat 1424,24. Lalu kemudian kita hitung JK Galat, yaitu JK total dikurangi JK perlakuan, maka hasilnya adalah 353,60. Lalu selanjutnya kita hitung kuadrat tengah atau KT.
KT perlakuan sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan sama dengan 356,06. Lalu KT galat sama dengan JK galat dibagi DB galat. Ini JK ya, yang tadi salah. Maka sama dengan 17,68. Lalu F hitung. F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Hasilnya adalah 20,14. Lalu F tabel. F tabel sama dengan F alfa DB perlakuan titik koma DB galat. Maka alfanya adalah 0,05, DB perlakuannya adalah 4, DB galatnya adalah 20. Maka hasilnya adalah 2,87. Ini bisa kita cek di tabel distribusi uji F ya. Setelah selesai, kita buat tabel analisis seragam atau tabel ANOVA, di mana ini SK-nya ada perlakuan, galat, dan total. Ini ada DB, ada JK, KT, F hitung, dan F tabel. Nah, dari tabel ini, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang artinya H1 diterima, artinya terdapat perbedaan konsumsi BBM antara kelima pabrikan tersebut. Mana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka dilanjutkan dengan uji pembandingan berganda. Di sini kita belum selesai, kita baru menyimpulkan terdapat perbedaan konsumsi BBM antara 5 pabrikan tersebut. Nah, kita masuk ke uji pembandingan berganda. Setelah pengujian analisis seragam, bila didapatkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda nyata, signifikan, atau H0 ditolak, maka perlu diuji lebih lanjut. Mana yang perlakuannya berbeda? Ada beberapa uji yang digunakan, yaitu PNT, PNJ, dan Duncan ya, bacanya Duncan ya. Patut dan harus diingat, uji lanjut ini digunakan bila H0 dari analisis seragam ditolak. Jika H0 diterima, uji lanjut tidak perlu dilakukan. Ini hanya untuk jika H0 ditolak. Uji lanjut yang biasa digunakan dan akan dibahas di sini adalah uji beda nyata terkecil atau BNT. Pada dasarnya, uji lanjut adalah melakukan penotasian rata-rata perlakuan didasarkan pada beda nyata terkecil. BNT adalah suatu nilai terkecil yang harus dipenuhi agar dua rata-rata perlakuan dapat dikatakan sama atau berbeda. Prosedurnya adalah urutkan nilai rata-rata dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Carilah selisih antara dua rata-rata tersebut dari beberapa rata-rata yang ada dengan jika selisih kurang dari sama dengan PNT, maka kedua rata-rata tersebut dikatakan sama sehingga dapat diberi notasi yang sama pula. Jika selisih lebih dari PNT, maka diberi notasi yang berbeda. Untuk perhitungan PNT-nya adalah seperti ini. PNT sama dengan T alfa per 2 DB galat akar KT galat dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Oke, maka dari soal sebelumnya, karena H0 ditolak, maka harus menggunakan uji PNT. Mana pabrikan yang menghasilkan motor paling irit? Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh rata-rata sebagai berikut ya. Ini rata-ratanya dari soal yang sebelumnya. Nah, kita hitung PNT-nya dulu dengan rumus. Kita masukkan ke perhitungannya. Maka sama dengan PNT sama dengan 5,55. Nah, ini yang jadi patokan kita. Nanti kita selisihkan. Nah, karena notasi untuk Suzuki adalah berbeda dengan yang lainnya, dan rata-rata paling tertinggi, maka pabrikan Suzuki menghasilkan motor yang paling irit. Karena rata-rata pabrikan motor tersebut menghabiskan 53 km per liter. Jadi ini yang Suzuki, kita bandingkan dengan yang lain.
Jika hasilnya lebih dari BNT, maka notasinya berbeda. Ini di sini berbeda semua ya, hanya di Yamaha dan Honda yang tipis ya. 5 itu di tengah-tengah antara Kawasaki dan Honda. Sedangkan pabrikan Mochin atau motor Cina menghasilkan motor yang paling boros, karena rata-rata pabrikan motor tersebut menghasilkan 30,6 km per liter. Nah, sekarang kita bayangkan dengan harga BBM sekarang ya. Jadi untuk membeli motor Cina itu sudah tidak efisien lagi, karena memang harganya murah, tapi biaya untuk sehari-harinya ternyata yang paling boros. Sedangkan Yamaha dan Honda menghasilkan motor yang paling irit setelah Suzuki. Mereka berdua menghabiskan banyaknya kilometer per liter yang tidak berbeda, ya, hanya tipis. Jadi pertanyaan selanjutnya, Anda mau beli motor yang mana? Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjut lagi untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.